Halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini admin gak bakal bahas Ultraman dulu ya, tapi masih berhubungan dengan Ultraman. Yaitu di sini admin bakal ngebahas tentang beberapa serial Tokusatsu Jepang yang hampir menyerupai Ultraman, entah dari fisiknya ataupun konsep ceritanya. Nah, jadi tak berlama-lama lagi, langsung aja ke pembahasannya cuy, let's go. Nah, di urutan ke-6 ada Ike Goatman, yang dimana Ike Goatman ini adalah serial televisi Tokusatsu Kyoda Hero Jepang yang dibuat oleh Toho Company, yang berlangsung dari 5 Oktober 1972 hingga 10 April 1973. Nah, serial Tokusatsu ini emang bisa dibilang mirip banget sama Ultraman, mulai dari konsep ceritanya hingga di bagian desainnya, yang dimana dia juga memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dan melawan sebuah kaiju di setiap episodenya. Dari desainnya juga bisa dibilang cukup mirip ya, yang membedakannya cuman gak ada color timernya aja. Di bagian kepalanya juga memiliki sebuah rambut yang berbeda dengan Ultraman yang pure botak. Dia juga bahkan bisa terbang sama seperti kemampuan yang dimiliki oleh Ultraman. Nah, lanjut di urutan kelima ada Redman, yang sesuai namanya, Redman ini memiliki warna tubuh berwarna merah. Redman ini adalah serial televisi Tokusatsu Jepang yang diproduksi oleh Tsuburaya Production. Acara ini awalnya disiarkan pada tahun 1972 sebagai 138 segmen 5 menit sebagai bagian dari program variasi anak-anak. Nah, berbeda dari Goatman sebelumnya, Redman ini memiliki ukuran yang sama seperti manusia biasa. Musuh yang dihadapinya juga mirip sebuah kaiju, tapi dalam ukuran yang sangat kecil, yaitu di ukuran manusia. Dari fisiknya, ini bisa dibilang mirip sama Ultraman, meskipun pastinya ada perbedaan yang mencolok di antara mereka, seperti di bagian kepalanya, yang ada sebuah antena ukuran kecil di sana, dan masih banyak lagi. Tapi Redman ini malah dibilang lebih mirip sama Glenfire loh, anggota dari Ultimate Force Zero. Dari warnanya dan jurusnya memang melambangkan api, dan bahkan mungkin aja loh kalau Tsuburaya ini menciptakan Glenfire terinspirasi dari serial Waldaba tersebut. Secara mereka kan satu rumah produksi ya. Nah, di urutan keempat ada Mirrorman. Mirrorman adalah serial televisi Tokusatsu Jepang yang diproduksi oleh Tsuburaya Production, yang dimana dia dikatakan sebagai seorang kesatria cermin. Nah, dari wujudnya sendiri, ini udah mirip banget lah sama Ultraman. Bahkan yang kali ini juga memiliki jambul. Dia dapat berubah ukuran, bisa jadi raksasa dan juga ukuran manusia. Dia juga memiliki color timer yang sebenarnya adalah sebuah bom yang ditanamkan di tubuhnya, yang membuat dirinya tidak bisa bertarung dalam jangka waktu yang lama, sama seperti Ultraman. Dia juga cuma memiliki batas waktu bertarung hanya 3 menit saja, dan jika melewati waktu itu, maka bom di tubuhnya akan meledak. Ini mungkin lebih sadis daripada color timer yang ada pada Ultraman. Dari desainnya sendiri, jujur admin langsung keinget sama Mirror Knight yang juga merupakan anggota dari Ultimate Force Zero. Mungkin dia juga terinspirasi dari situ kali, sama seperti Glenfire tadi. Nah, di urutan ketiga ada Zone Fighter. Zone Fighter adalah serial Tokusatsu klasik yang dibuat oleh Toho Company. Serial yang terdiri dari 26 episode ini merupakan hasil produksinya bersama Nippon Television, dan disiarkan di Jepang mulai tanggal 2 April 1973 sampai dengan 24 September di tahun yang sama. Nah, dari desainnya sendiri, ini hampir mirip sama Mirrorman yang tadi, yang dimana dia juga memiliki tanduk atau jambul seperti Ultraman. Ada corak petir juga di bahunya yang terhubung hingga ke bawah dengan warna mata yang kuning. Dia juga memiliki seorang host, yang dimana dia bisa berubah ukuran, bisa menjadi kecil seperti manusia dan besarkannya layaknya seorang Ultraman. Dari cara handsinnya, itu udah mirip banget loh sama Ultraman. Di urutan kedua ada Gridman atau Denku Chojin Gridman, yang dikenal sebagai Gridman the Hyper Agent. Ini adalah seri pahlawan raksasa Tokusatsu Jepang yang tayang pada tahun 1993 sampai 1994, yang dibuat oleh Tsuburaya Production. Gridman sendiri menceritakan tentang 3 anak yang paham komputer, yaitu Naoto, Yuka, dan Ipei, yang membuat pahlawan super video game mereka sendiri. Nah, Gridman sendiri adalah seri pertama oleh Tsuburaya Production yang memanfaatkan video digital di itu untuk adegan efek khusus, memungkinkan fotografi gerak lambat yang lebih halus. Dan sejak series ini dibuat, Tsuburaya mulai beralih ke teknik digital sejak saat itu. Makanya pada saat itu juga ada warna baru dari Tsuburaya ini, yang menandakan sebuah era baru dalam serial Tokusatsu. Nah, dari desainnya sendiri, Gridman bisa dibilang adalah sebuah robot ya. Tapi dari wujud fisiknya ini agak mirip sama Ultraman. Tapi ini lebih mirip sama Jinbot loh, yang dimana Jinbot ini juga merupakan sebuah robot. Dan mungkin Jinbot juga terinspirasi dari Gridman kali. Nah, dari bagian kepalanya ini benar-benar mirip banget sama Ultraman, yang dimana pastinya ada jambulnya juga di sana.
Dan Gridman ini sekarang juga sedang mengembangkan ceritanya dalam bentuk animenya yang bernama SSSS Gridman. Nah, yang pertama ada Megaloman, yang dimana Megaloman ini adalah tokoh fisik pahlawan super pada film serial televisi Tokusatsu yang berjudul yang sama, yaitu Megaloman. Dia diciptakan oleh Tezuka Ria. Seri ini ditayangkan di Fuji TV pada tahun 1979 dengan jumlah episode mencapai 31 episode. Nah, Megaloman ini bisa dibilang cukup legend ya bagi masyarakat Indonesia. Karena ternyata dulu dia juga pernah tayang di Indonesia cuy pada tahun 90-an. Dan dari desainnya sendiri ini udah Ultraman banget sih. Bahkan sempat ada yang ngira kalau Megaloman ini adalah nenek moyang dari Ultraman. Nah, yang membedakannya dengan Ultraman adalah sebuah rambut yang sangat panjang, yang dimana ini adalah ciri khas dari si Megaloman ini. Jadi serangan yang dimiliki oleh Megaloman ini pastinya akan berhubungan sama rambutnya. Jadi rambutnya dia bisa ngeluarin jurus cuy. Dan makanya Ad masukin Megaloman pada list kali ini. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat admin di video kali ini. Kalau kalian suka video ini boleh di like, dislike kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video pembahasan Tokusatsu yang lain lagi. Bye bye.